Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Kaifa haluk Ustaz? Gimana kabarnya Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Hari Allahu ke Akbar. Allahu Akbar. Di hari ke 21 ini Ustaz ya. Alhamdulillah 21. Enggak terasa. Enggak terasa. Karena senang tadi ya. Masya Allah. Di hari 10 hari terakhir bulan Ramadan Iya, ini Ustaz ya. Alhamdulillah ternyata cepet banget. Cepet banget kan? Mudah-mudahan ini menjadi momen yang Masya Allah, mengesankan. semoga ini bukan Ramadan Iya. terakhir bagi kita Amin, Ustaz ya. Kita amin. dipertemukan di Ramadan Amin, selanjutnya. amin. Dan intinya adalah kita bisa memaksimalkan di akhir-akhir Ramadan Iya, ini Ustaz. iya. Karena memang akhir-akhir Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang Allah beri keutamaan, betul. Iya, iya. Allah beri keistimewaan. Iya, Nah, alhamdulillah. hari ini ya, Sobat Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Amin. Masya Allah. Ya Allah. Kita kedatangan Ustadz Ismail. Iya. Gimana Ustadz? Sehat kabarnya? Sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Akbar, ya. Allahu Akbar. Di hari ke-21 ini ya, kita akan membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Kapan datangnya? Nah, ini jadi pertanyaan nih, Ustadz. Setiap 10 malam terakhir, kira-kira malam Lailatul Qadar itu kapan? Kita sering mendengar inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dan lain-lain. Nah, pada sore hari ini di acara ngopi Ustaz. Jadi acara kita namanya ngopi. Ngobrol perkara iman. Masya Allah. Nah, di acara ngopi ini Ustaz, kita akan membahas mengenai kapan sih malam Lailatul Qadar itu. Nah, karena memang ada spekulasi malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada yang bilang, "Oh, udah pasti jelas di dalam 27 Ramadan." Kemudian ciri-cirinya seperti ini, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu, Ustaz. Mohon pencerahannya untuk saya pribadi dan untuk pemirsa Muin TV dimanapun berada. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pula kita ternyata tidak terasa sudah masuk ke hari yang ke-21. 21 betul. Yang tentunya mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat, semakin kata Rasul mengencangkan ikat pinggang. Betul. Bukan mengencangkan ikat pinggang perut kita sudah kecil tidak, tapi ternyata ibadahnya yang Harus diperkuat lagi. diperkuat dan lebih dipertajam lagi untuk perenungan-perenungan sehingga orang tersebut akan mendapatkan pencerahan dari Ramadan. Sehingga apa yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh semua orang, ya mudah-mudahan bisa tergapai dengan bagus. Lailah itu malam, Qadar itu mulia. Mulia. Dalam bahasa Al-Qur'an banyak tentang wama adraka ma Lailatul Qadar, wama adraka mat thariq, wama tentang kiamat ya. Nah, jadi kalau kapan datangnya itu sebenarnya kalau dari bahasa adroka itu sebenarnya sulit orang untuk mencari. Tapi alhamdulillah Rasul kita memberikan patokan-patokan supaya kita juga tetap berusaha Untuk mencari apa yang namanya malam kemuliaan itu. Di antaranya ada hadis yang memberikan apa ini ya, jalan ke situ sehingga orang semangat untuk mencari itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taharrau lailatal qadri fil witri min awakhiril asyri. Carilah olehmu sekalian malam Lailatul Qadar di malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi jelas hadis ini oleh Rasul ya ditekankan kita supaya lebih mengencangkan, ya meskipun sebelumnya kita sudah kencang, tapi lo dikencangkan lagi untuk tekun dan usuk, bahkan kita bisa beriktikaf di masjid. Berarti di asratil awakhir tadi Ustaz ya? Di akhir-akhir
malam yang ganjil memang dijelaskan dalam hadis itu. Meskipun sulit kata Rasul, tapi ternyata oleh Rasul dikasih petunjuk-petunjuk supaya mencari di malam-malam yang ganjil. Tapi tidak berarti yang genap tadi ditinggalkan. Betul. Jangan ditinggalkan. Betul. Tetap dijalankan untuk mencari apa yang namanya Lailatul Qadar. Berarti hitungan ganjil itu dari satu itu ganjil, malam kedua genap. Kalau hitungannya ini hari itu 29 hari bulan Ramadan. 29. Berarti hitungannya sesuai hitungan hari pertama dari berarti 21 ya. Kalau yang menurut hadis ini berarti kan malam-malam ganjil itu berarti kan 21. Terus nanti 23, 25, 27, 29 terakhir itu sudah takbiran. Nah, mudah-mudahan dengan takbir itu betul-betul news kita, oh ini Lailatul Qadar yang saya harapkan ini betul-betul akan menghinggapi di hati kita, sehingga kekhusyukan ibadah kita semakin tambah, kehidupan kita juga semakin nyaman, ketentraman kita. Dan tentunya yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan disinggung ke sana lagi nih kayaknya ya. 23, 25, 27. Allah. Ternyata oleh malaikat tadi, wah ini emasnya ganteng. Amin. Ternyata kok juga mencari malam kemuliaan, ya ditetapkan oleh malaikat. Nah ini tanggal 21, 23 dapat. Sehingga dalam kehidupan setelah Idul Fitri, oh ternyata betul dapat simbol janur kuning. Oke, kita masuk ke pertanyaannya langsung, Ustaz ya. Oke, karena tadi ada mengencangkan tali pinggang ini, Ustaz. Ikat pinggang kita di bulan Ramadan. Ini sebenarnya pengalihan topik aja sih, Ustaz. Cuman nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tadi disuruh untuk mengencangkan tali pinggang di akhir 10 malam terakhir bulan Ramadan. Artinya memang apakah hadis ini ada dasarnya kalau memang di 10 hari terakhir bulan Ramadan biasanya orang-orang tuh kendor, Ustaz. Untuk semangat beribadahnya kendor. Nah, apakah memang ada hal yang mendasari itu sehingga Nabi SAW mensabdakan bahwasannya di 10 malam terakhir bulan Lailatul Qadar itu turun, bisa dibilang Lailatul Qadar itu muncul, sehingga orang-orang tuh disuruh untuk mencari malam kemuliaan di 10 malam terakhir di tanggal-tanggal witir tadi itu atau ganjil tadi itu, Ustaz. Nah, kalau menurut Ustaz pribadi, bagaimana seseorang seorang muslim itu mencari ataupun usahanya itu seperti apa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Ustaz? Jadi untuk mendapatkan dan mencari Lailatul Qadar ya tentunya tidak kita pertajam ketika hari-hari terakhir ya. Sejak dari awal memang kita sudah perkencang untuk menyambut harus disiapkan, harus dipersiapkan betul. Baik dari segi fisik, jasmani, rohani, memang itu sudah nyaman, senang untuk menyambut Ramadan ini. Jadi dari mulai pertama itu sudah kita siapkan, meskipun kadang-kadang orang terlena, terbuai karena ketika hari-hari akhir ternyata malah justru orang sibuk dengan dunia materi. Betul. Yang persiapan mungkin hari lebaran. Baju lebaran. Tapi ketika itu Nabi memberikan dalil untuk mengencangkan ikat pinggang itu sebenarnya justru bukan untuk itu, tapi untuk bagaimana supaya orang itu lebih kencang lagi sehingga tidak terlalai oleh dunia gemerlap tadi. Betul. Sehingga betul-betul kekhusyukan tadi ia peroleh ketika apalagi sudah dimulai dari awal kenceng sehingga akhir ketika Ramadan terakhir ini betul-betul jiwa roh ini siap menerima apa yang namanya ya terutama syariat Islam yang sudah dicanangkan lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, menarik Ustadz ketika dibicarakan tentang Lailatul Qadar ini sehingga sampai dibuatkan satu surah khusus ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Qadar ini Ustadz ya. Bagaimana ganjarannya, kemudian apa yang terjadi pada peristiwa malam itu. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz tentang peristiwa malam Lailatul Qadar ini dari surah Al-Qadar ini Ustadz. Ya karena diantaranya itu ya Rasul menerima surat ini yang saya baca itu karena Rasul pernah mimpi, mimpi dalam mimpi yang benar itu ya. Ketika mimpi itu Rasul kok mimbar saya ini dikuasai oleh Muawiyah lah sekarang. Nah, ketika zaman itu padahal Muawiyah belum ada, ya ternyata mimpi Rasul ini kok loh mimbar saya kok dikuasai oleh Muawiyah. Dan akhirnya menjadi rebutan. Nah disinilah Rasul nangis, sedih,
Alhamdulillah akhirnya turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar dan juga inna atoina itu. Nah disitulah akhirnya memang Rasul, apa benar ini nanti setelah saya wafat ini kekuasaan akan diperebutkan sedemikian rupa. Ternyata kalau kita baca sejarah memang ya kenyataannya ada Khalifah Muawiyah, ada Khalifah Abbasiyah, yang kesemuanya itu ya rentetannya tentunya ya kekuasaan. Nah mudah-mudahan dengan turunnya Al-Quran yang inna anzalnahu tadi betul-betul akan betul kalau orang sudah mendapatkan apa yang namanya kemuliaan, ya tentunya yang namanya kekuasaan tadi tidak akan sampai kepada kekuasaan yang tidak amanah, sehingga kekuasaannya betul-betul ya memberikan kemuliaan betul-betul kepada masyarakat dan rakyatnya. Masya Allah. Oke, berkaitan dengan ganjaran Ustaz. Ganjaran ketika kita melaksanakan amalan. Karena memang yang dicari selain malamnya, ternyata memang di malam tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, betul Ustaz. Amalan-amalan yang kita lakukan udah di bulan Ramadan, kebetulan kenanya di malam Lailatul Qadar. Nah, untuk ganjarannya seperti apa Ustaz? Ya kalau untuk ganjaran ini kan, kalau dalam ayat itu kan hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, berarti kan kalau umur orang itu sampai 85, 87 bahkan 90, nah tentunya kalau orang ini mendapatkan al-qadar tadi itu kemuliaan, maka sepanjang hidupnya ia akan betul-betul dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, yang tentunya ini apa yang dijanjikan oleh Al-Quran Al-Qadar tadi ya ia raih itu. Ya karena memang sejak awal sampai ya terbit fajar itu memang betul-betul lakunya tata akhlak Islami. Sehingga akhirnya ia mendapatkan apa yang namanya Lailatul Qadar. Dengan beribadah tekun dan ya apa ya sepanjang umur hayat orang itu ya. Dan itu dilipat gandakan, diupamakan sebagai 1000 kebaikan, 1000 kali lipat ya dengan malam-malam lainnya begitu Ustaz ya. 1000 kali lipat itu kan hitungan manusia. Tapi ternyata bukan dari hitungan itu yang tapi ternyata kenikmatan Allah yang luar biasa yang tidak sampai terhitung kenikmatannya. Masya Allah, itu berarti memang Allah menggambarkan kata 1000 di sini untuk memberikan pengertian bahwasanya banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan ketika kita beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar. Karena memang tantangan dan ujian yang yang dialami oleh manusia ketika berpuasa, apalagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu kan ujiannya berat itu. Lihat teman pergi ke mall, pengen ada orang pergi cari baju baru. Biasanya lebih banyak pasar malam, lebih ramai itu pasar malam dibanding masjid-masjid Ustaz ya. Ya karena tadi itu pemahaman untuk Ramadan, sambutan Ramadan akhir-akhir yang mestinya diperkencang, tapi ternyata terlena oleh dunia gemerlap yang tadi itu. Masya Allah. Nah, terkait dengan kita bisa bilang mencari Ramadan, mencari malam Lailatul Qadar. Kalau tadi tips dan trik dari Ustadz Ismail sendiri, bagaimana kita mempersiapkan dari awal pun harus kita persiapkan Ustadz ya. Kemudian juga waktunya itu sudah ada gambaran dari Rasulullah SAW tentang kapan sih Lailatul Qadar itu. Nah, terakhir nih Ustadz, sebelum kita closing ya, dari Ustadz Ismail sendiri, bagaimana pengalaman Ustadz Ismail kemudian ataupun ada cerita-cerita menarik mengenai orang-orang yang kemudian bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah saya lihat kalau di Jogja ini Ustadz ya, banyak sekali masjid-masjid yang mengadakan iktikaf di 10 malam terakhir, di Kauman juga ada. Kemudian di masjid-masjid di Kiai Suja juga ada rencananya seperti itu. Dan bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut Ustaz untuk kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini Ustaz? Ya alhamdulillah ya, jadi persiapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi memang benar ya. Bukan ketika hari akhir-akhir, tapi memang sejak persiapan awal memang sudah kita siapkan. Apalagi sudah masuk ke Ramadan, ya tentunya ibadah kita juga kita persemangati, semuanya kita akhirnya mengamalkan amalan-amalan yang memang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, sehingga dalam
dalam mengamalkan Ramadan yang sudah dilewatinya ini betul-betul ya oleh Rasul tadi digambarkan semakin kencang. Semakin kencang. Iya. Maka pengalaman dan pengamalan yang saya amati dan saya lihat di Jogja ini memang seperti itu ya. Ada orang-orang yang betul-betul khusyuk untuk mendapatkan apa yang namanya Lailatul Qadar itu. Sehingga betul ketika dapat, maka dalam kehidupan sepanjang hayat ini memang ia dapatkan untuk kehidupan yang sakinah mawaddah rahmah tadi itu. Masya Allah. Oke, hadis Nabi SAW tadi, carilah kalian malam Lailatul Qadar di hari-hari witir min asratil awakhir min Ramadan. Setelah di tanggal-tanggal ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, begitu kurang lebih sahabat Muin TV, pemirsa dimanapun Anda berada, sore hari ini Ustadz Ismail sudah memberikan nasihat dan motivasi kepada kita semua untuk sama-sama kita cari 10 malam terakhir ini, atau kita cari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini. Kita kencangkan lagi ikat pinggang kita tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam kemuliaan itu yang diumpamakan dengan malam 1000 bulan. Terima kasih Ustaz Ismail tentang ilmunya mengenai malam Lailatul Qadar ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang menang itu. Salah satunya mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Terima kasih Ustaz Ismail, jazakumullahu khairan katsira. Begitu juga dengan pemirsa Muin TV dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan pada hari ke-21 ini. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.